Kenapa Ramadan dikategorikan universitas? Karena nanti kita akan mendapatkan ijazah, akan mendapatkan sertifikat. Apa sertifikatnya? Takwa. Yang Allah telah tegaskan dalam surah kedua. Surah kedua surah apa? Al-Baqarah ayat 183. Yang alhamdulillah ini dalilnya sudah di luar kepala. Karena di luar kepala nggak dinyangkut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan tadi ijazah sertifikat takwa. Apa sebabnya? Karena banyak pelajaran madrasah, mata kuliah yang kita ambil saat bulan Ramadan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat. Di antaranya apa? Kejujuran. Walaupun orang lain tidak tahu kita berpuasa, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, tapi Allah mah tahu. Ini jujur, sehingga sangat penting sekali. Yaitu buat apa? Kemajuan perusahaan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah bersama kita. Ini yang pelajaran. Banyak lagi disiplin, prestasi, bersyukur yang sangat luar biasa. Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45, tanggalnya 17 Agustus. Kita harus bersyukur. Ini pun terjadi di bulan Ramadan. Dalam riwayat, dalam ahli sejarah menyatakan, ahli sejarah Indonesia merdeka itu pada bulan Ramadan ada beberapa versi. Ada yang menyatakan 17 Ramadan, ada yang bilang 9 Ramadan. Terlepas itu, tetapi yang jelas terjadi di bulan Ramadan. Ada prestasi yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kita bersyukur Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Jadi akhirnya bendera kita luar biasa hebat, merah putih. Itu karena merdekanya tanggal berapa? 17 Agustus. Coba bandingkan kalau seandainya Indonesia merdeka tanggal 14 Februari, gimana kira? Pink. Merah jambu Valentin. Kita bersyukur, alhamdulillah, untung presiden kita Soekarno. Akhirnya apa? Negara kita dikasih nama Republik Indonesia. Kan kelihatan gagah, kelihatan bagus. Bandingkan, bayangkan kalau presiden kita Ahmad Dhani bukan Republik Indonesia, jadi Republik apa? Republik Cinta, tahu aja. Kayaknya penggemarnya ini. Nah, ini kembali. Sekarang kita bisa melihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka sampai dijamin masuk surga? Karena tadi banyak pelajaran. Bukan hanya di bulan Ramadan, dalam kehidupan sehari-hari mengusung kejujuran, berprestasi, saling membantu, bersedekah, mampu berjihad di jalan Allah, bukan hanya mengorbankan hartanya, jiwanya pun rela. Bahkan coba Ali bin Abi Thalib rela mau digadain, gantiin Nabi mau mati. Kalau Pak Haji Firman, ada orang yang pengen bunuh Pak Haji, siapa Pak Haji? Hah? Pak Haji Ken. Pak Haji Ken udah ada yang mau membunuh misalkan gitu. Barteran Haji Firman nih, gantiin ya, saya tidur. Mau gak kira begitu? Pasti tidak akan mau, tapi luar biasa sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kenapa? Rela demi perjuangkan. Ini diantaranya Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pagi-pagi, yang namanya As-Siddiq. Zaman dulu, zaman sekarang berbeda. Kalau sekarang pakai teknologi, kalau kita logika pakai teknologi masih nyambung sekarang. Coba dulu nggak ada teknologinya, cuman onta. Dulu Rasulullah nggak silau kepada harta, tahta, wanita, Toyota, nggak ada tuh. Karena waktu itu tidak ada Toyota, yang ada baru onta. Teknologinya pun susah. Coba kalau sekarang orang ke Masjidil Haram, ke Mekah, 1 hari bisa nggak?
Bisa 9 jam kan. Dulu pakai pesawat yang Rusia yang nabrak apa namanya jurang ya, tebing, itu Sukhoi. Wah tahu ya, ingatnya Sukhoi ini ya. Nah Sukhoi itu katanya 5 jam nyampe ke Arab, tapi belum diuji coba. Katanya karena kecepatannya luar biasa. Itu teknologi yang sekarang saya tanya nih bapak-bapak semuanya, kalau semut berangkat dari PT Pista kemudian ke Banten, kira-kira mungkin nggak pakai ilmu persemutan? Dia ngomong ini sama temen-temennya, siang ini sore ini masih ada. Kemudian dia malam berangkat, pagi-paginya udah sih ngomong, saya kemarin habis dari Banten. Kira-kira menurut semut yang lain percaya nggak? Nggak percaya. Karena kenapa? Yang berjalan semut, bukan diperjalankan. Beda kalau semut jalan, resikonya tinggi. Ketika dia jalan belum ketemu sama Pak Haji Firman, diinjak mati. Lagi jalan lagi ketemu ayam, dipatok mati juga, kan begitu. Resikonya tinggi. Bayangkan, luar biasa. Tapi luar biasa nih, ternyata semut bilang saya baru dari Surabaya tadi malam. Kira-kira bisa nggak kalau pakai ilmu persemutannya? Nggak bisa kan. Tapi kalau seandainya dia masuk ke kantongnya Pak Haji Firman, karena Pak Haji Firman sering ke Surabaya naik pesawat berapa, nggak sampai 2 jam, 1 jaman ya Pak ya, 1 jam sampai ke sana, balik lagi ke sini. Kira-kira bisa nggak itu begitu semut? Dia cerita ada di sana ada apa, itu yang namanya keimanan. Nah Abu Bakar As-Siddiq tidak pakai model teknologi, tetapi dengan apa? Keimanan. Kalau kita sekarang pakai teknologi bisa saja yang berangkat Nabi Muhammad itu bukan berangkat sendiri, tapi apa? Diberangkatkan naik dengan kendaraan buruknya, ya wajar. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa akhirnya Palestina begitu berarti bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam? Karena bersejarah. Nah ini bisa kita lihat di gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga khalifah yang pertama, bahkan sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ada PR yang sangat berat bagi khalifah Abu Bakar. PR-nya apa itu? Memerangi orang yang enggan bayar zakat. Ditanya, kenapa Abu Bakar memerangi orang yang enggak berzakat? Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena zakat itu adalah hak fakir miskin. Kalau seandainya tidak diambil, bagaimana nasib fakir miskin? Ini yang perlu dicermati. Bahkan ada catatan yang menarik. Kalau kita bicara tentang zakat, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Zakat tidak harus di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri itu wajib di bulan Ramadan. Penunaiannya kapan? Sebelum khatib turun dari mimbar. Paman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Kalau kita mengerjakannya sebelum sholat, sebelum khatib turun dari mimbar, dianggap zakat fitrah. Orang nyebutnya zakat fitri, zakatun nafs. Setelah kita berpuasa, disucikan, disehatkan organ tubuh kita, ternyata jiwa kita perlu disucikan dengan adanya tadi penyucian badan, penyucian jiwa. Ternyata bukan hanya jiwa saja yang disucikan, harta kita itu dengan namanya zakatul mal. Kalau kita misalkan punya pertanian, kalau pertanian biasanya panennya setahun berapa kali? Setahun 2, ada yang 3 Pak Haji ya, Pak Haji Ken ya. Ada yang 2, ada yang 3. Itu hasil panen setahun 3 kali. Kalau orang bekerja panennya berapa kali? Hah? Sebulan? Nah itulah ada kajian tentang zakat profesi, tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Kalau pertanian tadi misalkan panennya di bulan Muharram, maka wajib ditunaikan di bulan Muharram, jangan nunggu bulan Ramadan. Rabiul Awal maka sangat dianjurkan tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum waktunya sudah ditunaikan. Nah ini bisa kita lihat, bisa belajar dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Bahkan Allah abadikan kisah Nabi Abu Bakar As-Siddiq ini menurut beberapa tafsir dijelaskan surah Al-Asr itu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di antaranya siapa? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang belum percaya, beliau sudah percaya. Ini yang luar biasa. Bahkan Abu Bakar diberi gelar oleh Ali karramallahu wajhah sebagai manusia paling berani di muka bumi. Tadi ada nabi palsu, ternyata bukan hanya sekarang aja nabi palsu. Zaman Abu Bakar sudah ada nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Kalau zaman sekarang ada nabi palsu, namanya siapa? Ahmad Musedeng, Ahmad Musodek, kan begitu ya. Kalau kita iman kita nggak kuat, banyak kok pengikut-pengikutnya. Lia Edan apa Lia Eden? Ngaku jadi apa malingnya? Malaikat? Ya Allah, untung dia ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau dia ngaku malaikat Ijroil, habis kita diuber-uber. Iya nggak? Nah, saya waktu ceramah di Polres Bekasi, saya bilang, untung tuh Lia Eden ngaku malaikat Jibril, bukan malaikat Ijroil, ya kan? Ya Allah. Kalau seandainya dia ngaku sebagai malaikat Ijroil, ada pengumuman dari Kapolda, berhubung malaikat Ijroil ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Ini proses keimanan. Bulan Ramadan pun gak lepas dari iman. Yang diseru iman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ada kata-kata beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Bukan hanya dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan jawareh kita melaksanakan. Secara sederhana, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita dengan ikhlas, lapang dada, happiness, bahagia. Walaupun puasa itu berat, Pak, menahan lapar, haus, apalagi panasnya luar biasa, itu nggak terasa. Kita berpikir, perasaan baru tadi puasa, udah maghrib, itu berarti iman, Pak. Tapi kalau kita imannya kurang, waduh, masya Allah, lemas batin ngeliat orang ngiler. Ada bakso ngiler, ada ayam, ya Allah. Ada mie ayam baunya harum. Nah, ini yang prosesnya berarti kita lebih cenderung tadi, iman kita boleh jadi ketika kita sholat, ibadah, beriman, lebih cenderung tadi tidak happiness, bahagia. Kalau kita baca Quran, kalau pakai iman, pakai hati bacanya, itu nggak terasa, Pak. Baru buka Al-Quran, nggak terasa udah satu hari, nggak terasa dua hari, tiba-tiba satu juz. Betul atau tidak? Yaitu karena bacanya dengan happiness, bahagia, dengan iman. Kalau kita bekerja pun dengan happiness, dengan bahagia, dengan ikhlas, nggak terasa itu. Kita kerjanya maksimal, nggak menggerutu. Itu proses yang sangat penting. Pelajaran Ramadan termasuk juga pelajaran dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, ada filmnya kan? Tahun lalu itu booming tuh ya. Tapi sekarang karena udah beberapa tahun diputar-putar, orang lama bosan juga. Ya kan, paling pun ada sekarang masih ada PPT ya. Yang film-film Islam. Tapi kalau ibu-ibu biasanya nontonnya apa? Yang Mahabharata. Karena curhatan istri. Apa namanya? Oh, hafal aja ini. Masyaallah. Nah, ini bisa kita lihat kembali. Kita bisa belajar dengan sahabat Rasulullah yang beliau ada sebagai khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Digelar Al-Faruq, pemisah antara hak dan yang batil. Kalau kita lihat kan film kan luar biasa tegas. Merakyat tadi, ketika ada masyarakat sakit apa, nggak makan, datang sendiri, nggak perlu pakai bawa beras pun, nggak perlu pakai asisten. Beliau yang bawa, yang luar biasa. Umar bin Khattab digelar Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Yang kemudian bisa kita lihat Islam